Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji Engkau, Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau menolong kami seterusnya untuk pemberitaan kebenaran firman ini. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, Tuhan. Apa yang hamba sampaikan, kiranya Engkau turut campur tangan. Terima kasih buat pagi hari ini. Semua kami yang hadir, kami mengosongkan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami, dan meminta Tuhan untuk bermanifestasi dalam kehidupan kami, dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu, terkasih di dalam Yesus Kristus. Masih tema yang sama di hari yang 9 atau 10. Tentang soteriologi. Nah, tema pada bulan ini sudah pada, kalau tidak salah tahun lalu ya, para flash. Ketika saya dapat info dari Mama Barita, saya langsung ingat bahwa ini sudah pernah. Kenapa ini diulang oleh Pak Calvin? Pasti ada tujuannya, karena banyak konsep-konsep keselamatan yang muncul pada akhir ini, apalagi akhir zaman ini. Pada masa dulu juga bapak-bapak rohani juga dulu sudah berbagai versi apa yang disampaikan tentang pemahaman-pemahaman tentang soteriologi dalam kehidupan Kristen. Nah, pagi ini kita belajar bersama-sama tentang bagian ini. Saya akan membahas ada 3 bagian pembahasan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan renungan, saya berterima kasih kepada pengurus yang masih mempercayakan saya. Sebenarnya saya merasa tidak layak Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari Januari, karena tuntutan dari pihak kampus harus ikut morning blessing di sana. Tapi menurut saya juga di mana kita bertumbuh nggak jadi masalah, kecuali kalau pengajarannya sudah aneh-aneh. Apalagi saya masuk dalam lingkup organisasi itu, yaitu kampus. Mau tidak mau saya harus ikut aturan. Nah, ketika saya mahasiswa, saya harus ikut aturannya kampus. Nah, itu Bapak Ibu ya. Tetapi puji Tuhan masih diberi kepercayaan pada pagi hari ini. Sebenarnya saya tidak nyaman karena harusnya kita berjumpa setiap pagi, tetapi karena tuntutan akhirnya saya dalam 1 bulan hanya ketemu Bapak Ibu sekali, rindu sekali, tetapi di sana kita di absen. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Pagi ini kita membahas topik yang sangat penting dalam iman Kristen kita, yaitu soteriologi atau doktrin keselamatan. Pasti beberapa hamba Tuhan yang sudah menyampaikan ini, bahkan pengajaran-pengajaran di komunitas kita, bahwa soteriologi berasal dari kata Yunani yaitu soteria, yang berarti keselamatan, dan logos yang berarti ajaran atau ilmu. Jadi soteriologi adalah ajaran tentang bagaimana manusia diselamatkan. Saya mengawali tadi bahwa beberapa pemahaman tentang soteriologi, ada yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus belajar akan bagian ini. Yang mana yang benar nih? Yang benar adalah kembali kepada Alkitab. Nah, pagi ini
Saya membagi 3 bagian pembahasan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita kembali kepada bagian pertama, yaitu kejatuhan manusia dan kebutuhan akan keselamatan. Yang pertama, kejatuhan manusia. Di awal Alkitab, dalam kitab Kejadian, kita membaca tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa melalui ketidaktaatan Adam dan Hawa. Kita baca di dalam Kejadian 3. Nah, kejatuhan ini membawa dosa dan kematian ke dalam dunia. Ada di dalam Roma 3 ayat 23, kita baca pembacaan kita, Bapak Ibu. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulang sekali lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu mengawali daripada kejatuhan manusia. Nah, poin yang kedua adalah kebutuhan akan keselamatan. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah yang kudus dan sempurna. Tidak ada usaha manusia yang cukup untuk menjembatani jurang ini. Kita juga baca di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Poin yang kedua adalah anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang pertama di bagian ini adalah kasih karunia. Seringkali kita, bukan kita, saya berdoa. Setiap kali saya berdoa, saya mengawali kami hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, itu menandakan bahwa kita ini, kita selamat bukan karena kita berbuat baik dan sebagainya, tetapi hanya pemberian, hanya anugerah. Tetapi dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak memaknai pemberian atau anugerah yang datang dari Tuhan. Misalnya, kita sakit, kita ini sakit kolesterol. Nah, ketika kita di meja makan, kita sudah lupa. Kadang-kadang di meja makan itu kita sudah lupa bahwa kolesterol itu tidak boleh makan, misalnya kepiting, tidak boleh makan yang jeroan-jeroan, apalagi kalau sudah komplikasi dengan asam urat. Tetapi karena keinginan daging kita, akhirnya kita katakan bahwa di meja makan tidak ada yang namanya kolesterol seperti itu. Nanti di lab katanya baru ada kolesterol. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kita sudah mengatakan bahkan di doa-doa kita bahwa anugerah itu sudah dikasih Tuhan secara cuma-cuma, tetapi anugerah juga itu kita harus kerjakan seperti tadi di meja makan. Sudah tahu kita kolesterol, ya janganlah makan berlebihan. Boleh ngambil sedikit. Karena ketika saya ketemu dengan dokter saya, dokter onkologi, karena pasti psikis kita terganggu kalau kita kanker ya Bapak Ibu. Terus tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Dokter saya mengatakan bahwa ibu boleh makan sampai daging merah pun boleh, tetapi kadar sedikit. Kenapa? Karena kalau kita tidak makan, kita bisa kehilangan juga nilai gizinya. Dan terlebih kita stres, akhirnya tahu Bapak Ibu bahwa sumber ini saya mengedukasi karena saya juga pasien kanker. Jadi sumber kanker itu menyebar itu dimulai dari kita pikiran. Pikiran dimulai dari mana? Karena kita stres. Stres karena dari mana? Karena berbagai macam, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah, kita kadang-kadang tidak berhikmat di bagian ini. Nah, itu penting Bapak Ibu. Jadi kasih karunia Allah itu kita baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah anugerah, pemberian cuma-cuma dari Allah yang diberikan kepada kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih dan belas kasihannya. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan akan dunia ini, akan kehidupan kita, Tuhan tidak mengambil bagiannya untuk
mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, poin yang kedua saya mau bahas di anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus adalah pengorbanan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus, anak Allah yang tidak berdosa, datang ke dunia, hidup sebagai manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga untuk memberikan kita kehidupan yang baru. Kehidupan baru seperti apa? Hidup kita yang lama. Hidup kekristenan itu bukan kita rajin ke gereja, bukan kita melayani setiap pagi di ibadah KFI, bukan kita pelayan di mana-mana mengunjungi panti asuhan, panti jompo, penjara dan sebagainya. Tetapi itu adalah bagian kecil. Itu kalau kita lakukan dengan tidak sungguh-sungguh itu percuma. Nah, hidup yang baru seperti apa? Hidup yang baru yang Tuhan maksudkan adalah bagaimana kita mengosongkan diri kita setiap hari untuk bisa menerima kebenaran yang Injil, kebenaran yang sejati. Ada kebenaran yang tidak sejati, Bapak Ibu. Kebenaran yang tidak sejati itu seperti ini. Saya contohkan bahwa hari Minggu pergi beribadah terus mengatakan bahwa wah, Tuhan Yesus itu baik. Dia memberkati saya, bahkan mungkin pemateri dari mimbar. Tetapi yang di dunia kerja sekuler ini, tetapi ketika di dunia kerjanya dia masih menipu, dia datang terlambat, dia suka nyakitin rekan kerjanya, di rumah tidak bisa jadi berkat, ibu-ibu yang sudah jadi ibu tidak memasakkan anaknya, mengatakan bahwa sibuk dan sebagainya, tetapi hanya nonton drakor, sibuk dengan Facebook. Nah, itu tidak hidup yang baru, Bapak Ibu. Nah, kita kadang-kadang teologi kita dalam, tetapi konsepnya itu hanya sebatas pemikiran, hanya sebatas ilmu. Yang Tuhan mau adalah hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang bagaimana kita tidak menyakiti seseorang sampai hal-hal sekecil pun. Contohnya, kamu kok tambah gendut ya? Tahu enggak Bapak Ibu, yang gendut ini yang saya kadang-kadang kalau ketemu dengan teman saya prihatin, tapi saya selalu jaga hati saya karena saya lihat, ya ampun kok badan seperti ini. Ya sudah, saya senyum-senyum saja. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita menyakiti hati sesama Bapak Ibu. Itu bukan hidup yang baru. Terus, kalau umur 35 tahun yang perempuan nih, konsepnya itu dunia di sekitar kita, dia sudah harus menikah. Tidak ada di Alkitab, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah menikah harus punya anak. Itu tidak ada di Alkitab, Bapak Ibu. Kalau sudah punya anak, 5 tahun menikah harus punya rumah. Itu tidak ada di Alkitab. Jadi kadang-kadang pemahaman orang di luar sana mempengaruhi kita. Akhirnya hidup kita tidak jadi baru. Nah, jadi kita datang beribadah seperti pada pagi hari ini, fokusnya Tuhan tolong saya mau menikah, Tuhan saya mau punya anak, Tuhan saya mau punya rumah. Itu fokusnya di situ, bukan fokusnya Tuhan ini saya, Tuhan pakai saya, Tuhan. Kenapa sampai sering kali ketika saya kelemahan saya ketika saya memimpin pujian itu, aduh, air mata saya meleleh ketika benar-benar menyentuh saya. Nah, itu karena kita hidup ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita kadang-kadang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tidak sesuai dengan kelakuan kita. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Saya pun belajar di bagian ini. Akhir-akhir ini saya belajar karena temperamen saya dulu sebelum bertobat, karakter kami itu dari keluarga keras. Dari keluarga papa saya. Itu perjuangan untuk mau keluar dari zona-zona itu. Bahkan anak saya menilai saya bahwa masih ada ikut embel-embel itu dari kakek. Bayangkan loh, itu evaluasi keluarga saya. Terus saya melihat kehidupan kekristenan sekarang karena membahas tentang hidup yang baru. Jadi saya bahas bagian ini agak dalam, agak tajam supaya kita jangan
Bukan berarti kita tidak boleh melayani, itu kita memang menjadi pengikut Kristus harus melayani raja di atas segala raja. Tetapi melayani itu yang kayak bagaimana? Apakah kita hanya melayani sebagai formalitas, sebagai jadwal? Di tempat saya Bapak Ibu, di gereja saya jujur masih seperti itu dan gemes saya lihat. Kalau tidak melayani, tidak datang doa pelayan. Kalau tidak melayani, terlambat datang ibadah. Itu gemes lihat. Gimana ya jemaat mau model-model begini, mau dapat berkat dari Tuhan. Lalu kalau ada masalah, datang sama Tuhan, nangis-nangis. Mudah-mudahan dalam ruangan ini tidak ada yang seperti itu ya. Dulu saya begitu, bahkan saya masih berjuang di bagian ini. Bapak Ibu, bahwa kalau kita hidup baru, hidup kelakuan kita sehari-hari, Anda Ibu Pendeta Feni di dalam pasti ada beberapa 10% tahu karakter saya, nggak banyak juga. Tetapi ada yang menonjol. Pendeta Feni lihat saya dan itu saya berjuang untuk keluar dari zona-zona itu. Dan kita semua belajar bahwa hidup yang baru itu kita berjuang setiap harinya. Ketika orang datang konseling sama saya selalu bilang, Tuhan, saya juga banyak pergumulan saya. Dan saya hanya katakan, kita sama-sama dalam perjuangan iman kita. Karena kadang-kadang beriman itu Bapak Ibu yang kita pahami selama ini, atau yang saya pahami selama ini bahwa bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, dan yang belum di dalam Filipi ya. Tetapi ternyata iman itu tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Apa saja yang kita minta dan doakan akan diberikan oleh Tuhan. Rupanya tidak seperti itu. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi iman itu bukan hanya iman-iman konyol. Misalnya saya mau jet pribadi, lalu landasannya aja kita nggak punya. Mungkin kita juga masih hidup di rumah sewa. Kan gitu. Jadi itu kan konyol, imannya konyol. Terus, aku mau punya anak Tuhan. Dan tidak apa-apa. Tetapi dia belum punya pasangan. Nah, kalau berdoa nggak apa-apa. Anak-anak kami, karena kami diajar ketika bertumbuh di satu jemaat dulu, selalu diajarkan bahwa mulai sekarang kita berdoa untuk pasangan hidup anak-anak kita. Kalau pendidikannya ya otomatis pasangan hidup anak-anak kita. Dan itu terbukti ketika anak kami menikah. Saya berpikir bahwa Tuhan tidak salah kami berdoa selama bertahun-tahun kok dapat seperti ini. Lama-lama karena perbedaan. Kami satu suku, Bapak Ibu, tetapi perbedaan-perbedaan itu ada. Dan melihat karakter-karakter demi karakter diubahkan, dan saya sudah mulai melihat, oh ternyata memang tidak salah. Awalnya saya berpikir salah, ternyata tidak salah. Tuhan membawa kita seperti saya, menerima keluarganya, menerima istri anak saya, akhirnya terjadilah pemulihan yang ada di diri saya. Menerima kekurangan orang lain, Bapak Ibu, tidak gampang. Tetapi kalau kita mau hidup baru, pasti kita harus belajar dan memulai dari diri kita. Minta maaf, saya akan sampaikan bahwa saya banyak belajar dari hidup Pendeta Feni. Maaf ya, Ibu Pendeta, saya sampaikan di sini karena kita tahu bahwa setiap kali saya ketemu Bapak, saya selalu bertanya, Ibu ada sehat, masih terapi. Oh iya. Perjuangan iman Ibu Pendeta Feni membuat saya tetap bangkit bahwa melayani loh. Bahkan kadang-kadang saya tidak ikut kalau ada kedukaan karena saya berpikir saya mau kuliah nanti malam, saya terlalu capek keadaan sehari-hari. Tapi ketika saya melihat dalam segala keterbatasan Ibu Pendeta Feni, dan pasti dari Bapak Ibu juga mengalami hal yang sakit, tetap melayani raja di atas segala raja, itu memberkati saya. Seperti itu. Bahkan ketika ada kegiatan kami di kampus BBCO, selalu tempatnya semalam, tempatnya di rumah Ibu Pendeta Feni bersama dengan Pendeta Domingus, ditempati. Selesai kami makan, begitu berantakan, menyebabkan kami tinggalkan.
kami bawa itu makanan semua di meja yang sudah lebihnya, jadi kita bungkus-bungkus, tetapi meninggalkan begitu banyak kotoran yang ada di meja makan. Tetapi beliau menyampaikan bahwa oh tidak apa-apa, saya sangat sukacita kalau kita berkumpul di situ. Itu saya sangat diberkati. Jadi perubahan hidup yang baru itu terpancar dari kehidupan yang saya sebutkan tadi tentang kehidupan Ibu Pendeta Penny. Nah itu. Nah kita lanjut di bagian yang ketiga. Respon manusia terhadap keselamatan. Yang pertama adalah pertobatan dan iman. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertobatan adalah berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah. Nah, saya nggak bahas tentang kita dibaptis, mau baptis selam, mau baptis percik. Yang saya pahami adalah kita berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah. Itu. Jadi kita jangan sibuk mengurusi tentang bagian baptisan ini. Oh, kalau kamu tidak diselam seperti Tuhan Yesus, kamu tidak masuk surga. Nah, itu kan menurut pemahaman mereka. Kalau kamu dipercik, itu kan tidak seperti Tuhan Yesus. Ini kalau di selam ini terus. Bagaimana kalau kita di padang gurun, yang kita minum saja nggak ada air, apalagi kita mau di selam. Kalau menurut pemahaman beberapa sekte karismatik, kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita sibuk di bukan bagian-bagian yang Tuhan mau. Yang mau Tuhan adalah menghidupi kebenaran firman Tuhan itu bukan tentang doktrin salah satu denominasi. Nah, itu. Nah, pertobatan saya ulang lagi adalah berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah. Nah, hidup kita yang kemarin-kemarin kami keluarga terus berjuang untuk bagaimana kita hidup kudus. Hidup kudus itu berarti tidak hanya sembahyang. Kami akhir-akhir ini menemukan banyak hal bersama dengan Tuhan bahwa kita kalau mau melayani Tuhan bukan hanya kita sekedar pelayan, tetapi kita harus jadi berkat. Bagaimana kita harus jadi berkat, kita lihat kondisi kita. Saya selalu ambil nilai-nilai positif yang orang tua ajarkan kepada saya bahwa kalau kita mau terlihat atau mau memberkati orang lain, kita harus bekerja keras. Nah, bukan seperti pada zaman dulu bahwa zaman dulu juga kan Rasul Paulus dia kerja keras. Akhirnya kan Rasul Paulus ini membiayai semua pelayanannya. Jadi tidak saya seringkali dengar masih di gereja lama saya juga, wah hamba Tuhan ini gembala, kita hidup ini dari ayapan jemaat. Jadi meminta belas kasihan, mentalnya mental maaf kalau saya kasar, mentalnya mental miskin. Jadi kita ini hamba Tuhan dikasih hikmat bagaimana kita bisa mengerjakan. Ada benar-benar yang memang full time yang didapat dari Tuhan. Ada juga yang seperti saya dan beberapa teman-teman lain bahwa kita bisa usaha, Bapak Ibu. Nah, ini poinnya. Jadi kadang-kadang kita keluar dari konteks bahwa ketika kita sudah melayani Tuhan, kita full, apalagi kalau full time tidak boleh ngerjain ini. Bagi saya, pribadi saya ini nggak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak. Itu saya tidak setuju. Kenapa? Saya kembali lagi bahwa sebelum pandemi saya sudah dapatkan dari Tuhan hidup akan semakin sulit ke depan. Dan terbukti ketika pandemi banyak pemotongan-pemotongan gaji, terus yang jualan tidak terjual gara-gara kondisi keuangan sampai saat ini. Dan kita kondisinya kalau kita tidak kerja keras, kita bahasa kami di Papua tidak putar otak, kita akan ketinggalan, kita tidak bisa jadi berkat. Nah, kita datang kepada Tuhan, angkat Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Baru kita tidak mengerjakan di dunia ini apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Bapak Ibu, saya mau menyaksikan bahwa kami berternak nih dimulai dari nol. Dari 2 ekor. Kenapa kami beternak?
karena ketika saya pulang kampung ketemu dengan saudara, terus cerita-cerita semua kakak-kakak saya. Terus saya bilang, saya nggak tahu, mau bingung mau apa. Karena saya usaha ini gagal, terus kerjasama dengan orang, saya berpikir dulu kantin di sekolah karena kerjasama dengan orang-orang hebat, ternyata juga kita dikibulin. Nah gitu. Terus kalimat dari kakak saya mengatakan bahwa apa yang orang di Merauke ini, saya di Merauke Bapak Ibu, butuhkan. Entah makanan, kalau kuliner pasti laku. Nah itu, jadi saya langsung nangkep bahwa babi. Ketika ada di otak saya babi, Tuhan, saya nggak bisa urus babi, tapi saya jalan. Terus tidak ada tempat saya, Tuhan. Saya sewa kandangnya saudara saya. Saya sewa. Akhirnya kami mulai dari 2 ekor. Ini saya saksikan supaya kita bagaimana kita dari iman kita, dari pertobatan kita, akhirnya kita menghidupi pertobatan itu. Dari 2 menjadi kami jual, dan tahu Bapak Ibu, 2 ekor ini, waduh. Tapi puji Tuhan bisa seperti, tidak seperti kurus sekali, tapi ya badannya tidak seperti peternak-peternak lain. Hampir 7 bulan kita jual semuanya dan kita potong-potong. Kalau kita jual per kilo kan untung banyak. Kalau kita jual antero kan tidak karena ya kita capek loh, kilo-kiloan kan Bapak Ibu. Nah, lewat daripada itu kami jual 2 ekor dan dapatlah sekitar 8 jutaan lebih. Terus saya beli langsung bibitnya, jadi tidak pakai uang itu, beli bibitnya langsung 5 ekor, karena 1 ekor di sini ada 1 sampai 1,2, saya beli yang 1,2, dan sisanya itu saya kasih masuk di benih. Saya tidak mengajar bahwa Bapak Ibu harus menanam benih, pasti lebih jago dari saya tentang bagaimana pemberian benih. Terus orang kalau perpuluhan, saya karismatik Bapak Ibu, tapi tidak terlalu terpaut dengan perpuluhan. Nah, perpuluhan Bu, itu kan perjanjian lama. Tapi kalau perpuluhan itu bagian dari ketaatan kita, seperti saya kasih perpuluhan juga. Itu ketaatan kita bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita. Karena sumber keuangan kita kan Tuhan. Kita hanya pengelola. Nah, saya kembali ke ternak saya. Habis 5 ekor itu, kita pindah tempat lagi. Karena sudah sebelahnya saja. Terus kita sewa tanah. Sewa tanah di situ, bikin kandang dan sebagainya. Lalu jadilah 8. Ketika sudah 8, jadilah 13. Ketika 13 sampai 19. Sampai detik ini, kami tidak usah yang banyak-banyak Bapak Ibu. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Nah itu. Jadi karena saya sebelum bertobat, saya memang di ekonomi perbankan. Jadi lebih mengedukasi kepada tentang ekonomi, tentang orang berbisnis. Terus kakek nenek saya, orang tua saya memang pebisnis ulung, penjual kerbau belang yang ada di Toraja. Nah, saya kembali seperti ini kesaksian tadi bahwa kita mulai apa yang kita bisa kerjakan tetapi dapat feel-nya dari Tuhan. Saya ketika beternak, aduh bagaimana caranya ya, nggak tahu kita. Terus suami saya orang Jawa, dari Muslim lagi, lengkaplah sudah. Terus ketika lihat keadaan 2 ekor ini, teman dari sebelah apa kandang itu, dia bilang, aduh ini kasihan miris. Tapi ada yang lapor, nggak langsung ngomong sama saya, miris ini babinya, Ibu Pendeta. Terus ada yang nimpalin lagi, iya masih bersyukur begini, makanannya seperti ini, kan kita tidak tahu urus makanannya seperti ini, tapi pendetanya yang punya tumpang tangan setiap hari, jadi babinya bisa hidup. Saya bilang konyol juga kamu, masa gara-gara babinya tidak ada hubungannya, mau babinya pendeta, mau babinya jemaat, mau babinya siapapun itu, kalau kita urus dengan baik, pasti babinya gemuk, pasti babinya bagus, kan gitu. Sama bisnis apapun itu, kalau kita 1 jujur, terus 2 kerja keras, terus 3 tidak iri hati dengan rekan bisnis, itu poinnya. Apapun itu, teman-teman saya jualan kue, ayo semangat dong, dan semakin diberkati mereka, karena konsepnya kita seperti yang saya bilang tadi bahwa umur 35 harus menikah. Konsepnya berbisnis itu melihat
Oh, bapak ini, ibu ini, seperti ini, mau seperti itu, jangan seperti itu. Kita boleh tiru, dia punya apa namanya cara-cara. Nah, dan poin yang saya mau sampaikan bahwa kami baru beternak hampir 3 tahun. Tetapi yang belasan tahun, bahkan ada kemarin pendeta lagi ketemu sama-sama kami di kampus. Ibu, saya mau ke kandang, ngapain? Terus mau lihat-lihat babi. Terus tidak, saya mau berguru. Kenapa mereka seperti itu? Karena babi saya baru umur 5 bulan, 6 bulan dia sudah harus keluar. Karena kalau terlalu lama di dalam kita rugi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali. Lalu jauh saya dengan saya punya ternak ya, tapi mudah-mudahan memberkati Bapak Ibu. Poin yang kedua adalah hidup baru dalam Kristus. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, keselamatan membawa perubahan dalam hidup kita. Kita menjadi ciptaan baru, hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan berbuah dalam perbuatan baik. Kita hidup baru itu tidak hanya omon-omon saja, bahasa saya. Omon-omon saja. Kita berdoa kencang sama Tuhan. Tetapi ada satu statement, saya sudah sampaikan bulan lalu. Tapi saya senang bagian ini. Teman saya sampaikan bahwa yang WL, tapi saya nggak nyinggung WL di sini ya. Kita kalau di gereja, wah orang bisa kelepak-kelepak, orang bisa apa namanya hadirat dan wah itu penuh urapan sampai gemetar-gemetar. Tetapi ketika di jalanan bawa motor kita juga bisa bikin gemetar orang lain. Kenapa? Sen kiri belok kanan. Nah, biasanya ibu-ibu yang dapat bagian ini. Tetapi ini bagian-bagian ini kita harus hidup lama kita harus berubah. Nah, kalau Tuhan mampu mengubahkan kita, kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Ada banyak karakter-karakter saya dan sering kali saya menangis sama Tuhan, Tuhan, kok masih saya seperti ini ya? Ini kita berproses, Bapak Ibu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi percayalah ketika kita rendah hati, datang mengakui di hadapan Tuhan, perubahan itu akan ada. Dan kita belajar. Nah, saya sekarang, supaya saya tidak salah, supaya saya tidak tendensi, karena kadang-kadang situasinya sudah mepet, terus keadaannya memang kita harus bicara, saya diam Bapak Ibu. Jadi ketika rapat, ketika orang terlambat datang apa namanya melayani, saya diam. Dulu saya langsung sikat, semprot. Tapi beberapa tahun terakhir ini, bahkan tahun ini saya belajar untuk diam. Terus saya masuk Tuhan, bagaimana cara masuknya ya seperti ini supaya tidak menyakitin, tetapi mereka tetap bertumbuh dalam iman, mereka tetap merasakan kasih yang dari kita. Nah itu saya juga belajar Bapak Ibu, tidak gampang karena dari latar belakang kita mempengaruhi, terus budaya kita mempengaruhi, terus kita hidup di lingkungan seperti apa. Makanya seringkali dibilang bahwa kita jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat hidup kita kembali ke masa-masa lalu kita. Nah, itu. Jadi penutupnya hari ini adalah keselamatan adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Ini adalah berita baik yang harus kita pegang teguh dan bagikan kepada orang lain. Marilah kita hidup dalam kepastian dan sukacita keselamatan, selalu mengandalkan kasih karunia Allah dan bertumbuh dalam iman dan ketaatan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Berdoa dulu ya Mama Berita. Oke. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menegur kami lewat pemberitaan kebenaran firman ini, bahwa konsep keselamatan itu harus kami kerjakan Tuhan. Dan ketika kami mengerjakannya, kami terus akan berubah hari lepas hari lewat kehidupan kami, dan kami akan memberikan hasil yang terbaik, buah-buah
yang terbaik bagi orang-orang yang kami pimpin, keluarga kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih firman-Mu, hamba-Mu tibakan, tetapi terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa, jika ada perkataan yang menyinggung perasaan-Mu, bahkan mungkin kami yang ada di Zoom, hamba-Mu mohon ampun di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami terus untuk bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Mama Barita.